Haleluya. Mari berikan pujian kepada Yesus. Yesus yang menjawab doa. Yesus yang melakukan mujizat bagi kita. Yesus yang menyembuhkan. Oh, Yesus yang mendengar doa kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mendengarkan setiap seruanmu dan menghadapkan wajahnya kepada orang-orang benar. Dan saya percaya ini yang Tuhan inginkan pada waktu Tuhan mau dan ingin menjawab doa kita. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga diberikan 3 hal bagaimana Tuhan akan menjawab doa setiap orang percaya. Yaitu pertama dikatakan bahwa mulutmu harus hidup. Mulutmu penuh dengan perkataan-perkataan kehidupan. Dan engkau menjauhi kejahatan dan mencintai kebaikan. Mencintai kesucian dan mengupayakan perdamaian. Dan kami berdoa ya Bapa pada saat ini setiap kami menjadi orang-orang jemaat yang akan memperkatakan perkataan-perkataan kehidupan. Perkataan yang baik, perkataan yang memberkati. Ampuni kami dengan perkataan-perkataan kasar, perkataan yang sarkastik, perkataan-perkataan yang curiga dan sinis Tuhan. Oh ampuni kami dengan perkataan yang negatif. Tuhan kami berdoa biar setiap jemaat-Mu juga hidup dengan kesucian dan menginginkan kesucian Allah senantiasa. Kami berdoa Tuhan agar kami menjadi pencinta-pencinta damai. Yang mengupayakan perdamaian kapanpun Tuhan ada kesempatan. Dan kami percaya oleh karena itu Tuhan Engkau akan menjawab doa-doa kami. Engkau memperhatikan setiap keluh kesah kami. Engkau melihat kami Tuhan. Dan matamu tertuju kepada kami. Kami berdoa biarlah kiranya kebenaran-Mu pada hari ini sungguh juga berbicara. Engkau sedang menghadapkan wajah-Mu ketika pemberitaan firman-Mu ini terjadi Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kehendak-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus. Biarlah Engkau yang menerangi, mencerahkan kebenaran firman ini. Dan membuat kami mengerti. Dan di atas itu kami semakin mengenal Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang doa. Dan saya ingin berikan judul pemberitaan ini adalah fundamental doa. The fundamentals of prayer. Karena setiap hal-hal yang kita lakukan itu ada fundamentalnya. Ada dasar, ada basicnya. Apa saja yang saudara lakukan itu ada fundamentalnya. Mau saudara belajar musik itu ada basic fundamentalnya. Saudara belajar bela diri ada fundamentalnya. Saya lagi belajar bagaimana race walk ya berjalan jadi bukan lari tapi jalan cepat. Ternyata ada fundamentalnya yang tidak mudah dan itu harus ada memori, kita bilang sebagai muscle memory. Bagaimana membuat otot-otot kita ini memiliki ingatan yang kemudian nanti lama-lama itu bisa menjadi sebuah gaya hidup atau kita katakan sebagai second nature. Dan sama dengan berdoa, berdoa juga punya fundamental. Ada hal-hal yang tidak bisa tidak. Dan ini perlu latihan terus-menerus. Tidak bisa sekali seminggu atau sekali sebulan saja kita lakukan, gak akan terlihat fundamentalnya. Nah mari untuk itu kita membaca bersama-sama Kolose pasal yang keempat ayat 2 sampai dengan keempat. 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ketika Rasul Paulus menulis ini kepada jemaat di Kolose sebagai bagian penutup, dia menginginkan jemaat untuk tahu bagaimana berdoa. Kita melihat ada beberapa hal yang penting di situ tentang berdoa. Bertekun, lalu kemudian nanti berdoa secara
bertujuan, dan kemudian berdoa dengan spesifik. Yang pertama saudara dikatakan di dalam bertekun dalam doa, ini dia dorong kepada seluruh jemaat. Jadi ini bukan ngomong kepada satu orang. Dengan kata lain, bertekunlah jemaat di dalam doa. Ini sebuah perintah saudara. Bukan sebuah anjuran, tapi sebuah perintah. Jemaat bertekun dalam doa. Bertekun berarti kita mesti terus menerus berdoa dan jadikan berdoa sebagai gaya hidup. Tadi kita nyanyi, tak selamanya Tuhan menjawab doa. Dia memberikan pada waktu yang tepat. Kenapa kita perlu bertekun? Karena tidak langsung Tuhan kalau kita minta langsung Tuhan jawab. Apakah Tuhan menunda? Tidak. Karena penundaan jawaban doa dari Allah tidak selalu berarti penolakan. Delayed, not denial. Memang Tuhan seringkali juga menunda doa-doa kita itu. Untuk apa? Itu pertanyaannya, buat apa? Dengan kita bertekun, saudara-saudara, hati kita ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Untuk jawaban yang diberikan. Karena seringkali yang tidak siap itu bukan Tuhan, tetapi kita. Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan berkati aku. Betul ya? Tapi ketika diberkati langsung lupa Tuhan. Tuhan angkat aku, promosikan aku. Terus ketika dipromosiin, rusak hidupnya. Hancur pernikahannya. Apakah salah Tuhan? Tidak. Jadi ketika Tuhan menunda, berarti Tuhan sedang mempersiapkan hati kita. Karena sebenarnya pada waktu kita menantikan itu apa yang sedang terjadi. Minggu lalu kita bicara mengenai God at Works. Tuhan sedang bekerja. Sebenarnya sebelum Tuhan menjawab doa kita, dia sudah menjawab dengan cara apa? Menyediakan kita kasih karunia. Amin. Kasih karunia itu kayak kondisi yang siap untuk pesawat itu misalnya siap untuk mendarat. Semuanya sudah terkondisi dengan baik. Jadi anugerah mempersiapkan kita menerima jawaban doa itu. Jadi pada waktu saudara menanti sebenarnya apa yang saudara mesti minta senantiasa? Anugerah. Anugerah. Anugerah itu yang akan melancarkan semua. Jadi sebenarnya pada waktu kita sedang menantikan jawaban doa, Tuhan sudah jawab enggak doa kita? Sudah. Apa yang dia berikan pertama? Anugerah. Amin. Dan anugerah hanya bisa kita terima kalau kita rendah hati. Alkitab mengatakan Allah memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Allah menentang orang congkak tapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Saudara mungkin ada yang menantikan jodoh gitu kan, kok belum datang-datang. Salah siapa? Bukan salah Tuhan. Tapi kita yang sedang dipersiapkan. Lalu kemudian gini, nah kenapa? Kadang-kadang kelamaan. Nah coba lihat. Apa yang menghalangi anugerah Allah bekerja dalam hatimu? Kesombongan? Pilih-pilih? Milih-milih termasuk kesombongan gak ya? Picky gitu ya. Terlalu milih-milih itu kesombongan bukan? Bisa jadi kesombongan. Karena kita berpikir selalu kalau picky itu apa? Seleranya selera saya. Bukan selera Tuhan. Saya ingat waktu saya berdoa, salah nggak Pak kita bikin list doa? Pertama saya belajar berdoa untuk istri, saya belajar tuh berdoa mesti spesifik. Jadi saya berdoa, Tuhan berat badannya mesti 55 kilogram. 40 ke 50 kilogram. Tingginya 156 minimal. Pendidikan D3. Terus Tuhan bilang gini, kamu mau cari sekretaris atau mau cari istri? Mukanya mesti bentuknya seperti ini Tuhan. Benar loh. Saya karena waktu itu ada terpengaruh oleh satu hamba Tuhan yang nulis tentang kalau minta doa itu spesifik. Kalau mobil mesti sampai mereknya segala macam. Tapi kemudian Tuhan bilang sobek itu semua. Bukan itu yang saya mau buat kamu. Apa Tuhan? Kualifikasi rohani. Lalu kemudian saya mulai berdoa. Apa yang saya perlukan ya? Kalau saya dipanggil sebagai orang yang ada di garis depan. Orang seperti apa yang harus Tuhan pakai untuk menopang saya? Oh dia harus pendoa.
Yang kedua, dia harus bisa punya hati penggembalaan. Yang ketiga, dia punya hati yang menyembah Tuhan. Yang keempat, dia punya hati untuk terus berkorban. Karena seringkali banyak hal yang akan banyak yang tidak enak terjadi dalam hidup saya. Dia orang yang mengerti bagaimana mempertahankan rumahnya. Dan itu yang Tuhan jawab. Tetapi amazingnya, kira-kira tinggi-tinggi badannya dapat juga saudara. Ya, beratnya ya segitu-segitu juga lah. Puji Tuhan. Artinya apa yang Tuhan juga nggak bilang bahwa nanti tiba-tiba dapat jelek-jelek amat gitu ya. Karena seringkali waktu di sekolah Alkitab saya selalu tanya ini kepada murid-murid mahasiswa. Mana yang kalian mau? Hatinya yang benar atau mukanya yang cantik? 90% mahasiswa laki-laki akan bilang, Pak kami minta yang wajahnya cantik Pak. Loh kenapa? Ya hati masih bisa dirubah Pak. Tapi kalau wajah kan mahal Pak. Ya kan, mahal Pak. Kita hamba Tuhan, mahal biayanya Pak untuk formak muka. Kalau hati ya kayaknya kita doa puasa jadilah tuh. Kacau gak itu ya? Padahal sebenarnya hatinya dulu, hatinya benar, mukanya pasti cerah saudara. Untuk apa mukanya bagus kalau hatinya jorok? Alkitab mengatakan dari hati akan memancar kehidupan. Jangan yang tampak luar kamu fokuskan. Tapi lihat kualitas rohaninya, maka Tuhan akan memberikan. Orang yang mengatakan bird with the same feathers flocking together. Daya tarik itu terjadi karena yang sama-sama memiliki daya tarik, betul kan? Jadi kalau saudara pergi ke night club atau ke klub atau ke tempat hiburan malam, maka saudara akan dapat istri atau pasangan suami yang dari kelakuan yang sama. Kelakuan yang sama. Kalau kamu cinta Tuhan, seringkali begini suami-suami atau istri-istri. Aku mau cari pasangan yang cinta Tuhan. Saya bilang, kamu cinta Tuhan gak? Ya enggak lah, supaya dia yang buat saya jadi cinta Tuhan. Saya bilang, kamu gak akan dapat orang yang mencintai Tuhan kalau kayak gitu. Wong kamu sendiri gak cinta Tuhan kok. Bagaimana mau dapat orang yang cinta Tuhan? Karena orang yang cinta Tuhan akan tertarik kepada orang yang cinta Tuhan. Saya bilang, oh gitu ya Pak? Iya. Jadi jangan minta sesuatu yang tidak ada padamu. Berarti kamu mengizinkan orang itu mengisi kekosonganmu. Salah. Kamu sudah penuh dulu. Oh jadi minta apa tuh? Ya minta orang yang cinta Tuhan. Selesai. Kamu cinta Tuhan kan? Ya sudah. Maka di mana ketemunya? Gak mungkin lah ketemunya di tempat-tempat yang gak benar. Saya ingat Pak Andreas selalu bilang gini. Kalau kamu mau cari orang yang cinta Tuhan, lihat ada di rumah Tuhan. Seneng gak dia dengan rumah Tuhan? Kalau dia gak seneng, gak bisa. When you are waiting, it is the way God works with His grace. Apapun itu saudara. Mau itu berdoa untuk kesembuhan, mau itu berdoa untuk keuangan. The grace of God dulu yang akan mengubah hati kita. Jadi waktu kita disuruh bertekun bukan artinya Tuhan kayak gimana ya, gue kasih apa enggak ya, gue kasih enggak ya, kasih enggak ya, gitu. Enggak. Bukan kayak gitu attitude-nya Tuhan. Tuhan mau lihat gini, kalau saya kasih dia siap apa enggak. Bertekunlah jemaat di dalam doa. Lalu dikatakan dalam bertekun itu ada sikap yang perlu. Apa itu saudara? Yaitu berjaga-jaga. Sambil engkau berjaga-jaga. Berarti doa bersama jemaat adalah sarana untuk terus menerus berjaga-jaga, mata rohanimu terbuka. Engkau harus menanti, menunggu Tuhan bertindak terhadap permohonan doamu. Awas gitu loh, melihat. Kita lihat pertama ya di dalam Nehemia pasal yang keempat ayat 9. Dikatakan begini, tetapi kami berdoa kepada Allah kami. Dan melakukan penjagaan terhadap mereka siang dan malam. Karena sikap mereka. Berarti saudara lihat nih, ada oposisi. Ada musuh kan? Yang mengancam, yang menteror untuk orang Israel itu tidak menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Sikap mereka itu Tuhan. Tetapi oposisi itu bukan membuat mereka jadi kecut. Apa yang mereka lakukan? Berdoa sambil berjaga-jaga. Kalau di dalam Nehemia ini dilakukan secara fisik. Mereka berdoa lalu mereka juga pakai senjata sambil membangun.
Dan mereka melakukan itu 24 jam, 3 shift. Jadi alertnya ini betul-betul alert 24 jam. Tetapi mereka dikata apa? Berdoa dulu. Kami berdoa dan melakukan penjagaan. Nah prinsip ini kemudian diambil oleh Yesus di dalam Markus 13 yaitu apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Nah itu kata berjaga-jaga selalu akhirnya sangat diasosiasikan dengan berdoa. Be watchful di dalam bahasa Inggrisnya. Watchful and prayerful. Jadi kita harus berjaga-jaga, waspada, matanya terbuka untuk apa? Untuk melihat bahwa doa itu akan dijawab. Tetapi musuh juga akan berusaha untuk menghancurkan hati kita, semangat kita, pengharapan kita di dalam menantikan doa itu. Berjaga-jaga berarti kita awas dengan apa? Ancaman musuh yang akan datang. Doa yang sejati berarti menuntut energi, menuntut kewaspadaan rohani. Dan ini tidak hanya dikerjakan oleh kekuatan manusia. Ini hanya bisa disediakan oleh Roh Kudus kepada kita. Amin. Berdoa, berjaga-jaga. Dikatakan kalau tidak kamu akan jatuh ke dalam pencobaan. Apa itu pencobaan? Itu tadi jebakan si musuh yang berusaha membuat kita keluar dari kasih karunia. Nah ini, coba perhatikan baik-baik ya saudara-saudara ya. Waktu kita menanti Tuhan sering gak ada godaan untuk kita keluar dari kehendak Allah? Sering gak ditawarin rencana B, rencana C, rencana D? Yes, itu yang namanya pencobaan. Itulah alasan kenapa kita perlu berjaga-jaga. Karena di situ kita membedakan, ini dari Tuhan bukan. Akan ada tawaran. Akan datang orang yang mirip, tapi bukan dari Tuhan. Akan ada solusi yang mirip, tapi bukan dari Tuhan. That's why we need to be watchful. Hati-hati dengan semua kesempatan. Tidak semua kesempatan adalah dari Tuhan. Tidak semua pintu terbuka adalah dari Tuhan. Amin. Tidak semua. Be watchful. Berhati-hati dengan setiap tawaran-tawaran yang ada. Bertekun dengan sikap berjaga-jaga. Lalu dikatakan dan kamu mengucap syukur. Wow, luar biasa. Attitude yang terus-menerus harus ada di dalam doa kita adalah bersyukur. Doa harus dipanjatkan dengan ucapan syukur sebagai tanda iman. Tanda pengharapan kita di dalam berdoa. Dan ucapan syukur ini karena senantiasa berarti dia itu kayak bumbu yang terus-menerus atau kayak oli. Kayak oli ya. Oli itu kalau mesin jalan terus kan oli ya. Berarti dia yang menggerakkan, dia yang menopang dan kemudian setelah terjadi ucapan syukur juga harus menjadi tanda yang paling jelas bahwa doamu sudah dijawab Tuhan. Amin. Jadi mengucap syukur pada waktu menaikkan doa, mengucap syukur di dalam menantikan doa, mengucap syukur ketika doa dijawab Tuhan. Apa yang kau syukuri dalam minggu ini yang Tuhan jawab dalam doamu? Jadi yang pertama, jemaat bertekunlah di dalam doa. Dengan attitude, berjaga-jaga sambil terus-menerus mengucap syukur. Fundamental yang kedua adalah milikilah tujuan dalam doamu. Di dalam ayat 3 dikatakan begini, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Dalam konteks Paulus apa tujuan Paulus? Minta jemaat berdoa. Satu dikatakan apa? Berdoalah untuk kami. Itu yang pertama. Berdoalah untuk kami para pemberita Injil. Saya mau ajar saudara bagaimana berdoa dengan bertujuan. Berdoalah dengan orang-orang yang saudara tahu sedang ada di dalam pekerjaan atau ladang pelayanan. Sebutkan nama mereka. Para pemberita Injil. Orang-orang yang melayani. Orang-orang yang berjuang di daerah-daerah paling depan, garis-garis depan dalam pekerjaan Tuhan.
Lalu yang kedua, kalau kamu mau berdoa dengan tujuan, perhatikan apa yang Yesus katakan. Doakanlah seturut dengan kehendak Allah. Tujuan doa adalah agar kehendak Allah terjadi di bumi. Yesus mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berarti standarnya yang mana? Sorga, bukan standar kita. Jadi berdoa jangan sebaliknya. Bukan meminta Tuhan mengendorse keinginan saya, bukan itu. Itu bukan doa. Itu ngancem. Berdoa untuk mengendorse keinginan saya. Tuhan, berkati dia Tuhan. Aku pengen kawin sama orang ini Tuhan. Berkatilah upaya ini. No. Itu saudara teroris. Tuhan ingat ya, kalau aku nggak jadi Tuhan, aku keluar dari gereja. Tuhan bilang, yang rugi kamu kok. Ntar kamu nggak tahu loh kalau kamu kawin sama dia, hidupmu tidak seperti yang kau bayangkan. Doa adalah meminta Tuhan untuk apa yang dia inginkan. Seturut dengan kehendaknya. Carilah kehendak Tuhan di dalam doamu. Itu sebabnya kalau saudara berdoa selalu datanglah dengan firman. Setelah saudara ngerti kehendak Allah di bumi, doakan itu. Richard Trench, seorang archbishop dari Dublin, abad ke-19, dia berkata begini. Doa bukan mengatasi keengganan Tuhan, melainkan menggenggam kerelaannya. So prayer is not overcoming God's reluctance. Tuhan, ayolah Tuhan, masa kamu gak mau jawab-jawab Tuhan, ayo Tuhan. Jawablah Tuhan. Nah itu namanya kita berusaha ngojok-ngojok Tuhan supaya keengganannya berubah. Dia hatinya luluh. Bukan itu doa. Tapi doa adalah kita tahu dulu kerelaan hatinya apa, lalu kita rangkul kerelaan itu. Walaupun itu tidak nyaman buat kita. Walaupun itu mungkin bertentangan dengan keinginan kita. Tidak sesuai dengan kita punya preferensi. Tapi rangkul itu, karena itu yang Tuhan mau. Dan kalau kita terima itu, justru kita akan diubahkan dan Tuhan akan dipermuliakan. Jadi jangan kebalik. Jangan paksakan kehendak kita dan Tuhan suruh kita endorse. Jangan. Cari kehendak Allah. Dapatkan kehendak Allah itu lalu bergumul supaya engkau bisa terima. Amin. Pada waktu saya tahu bahwa saya akan dipanggil melayani Tuhan, emang enak? Enggak. Saya bilang berarti Tuhan saya harus give up all my career or my dreams. Yang selama ini saya bangun sejak kecil. Berarti saya sudah siap dengan keadaan-keadaan yang tidak enak yang saya pernah lihat. Yang terjadi dengan orang-orang yang melayani Tuhan. Maka saya bergumul bilang, Tuhan siap gak saya Tuhan? Tolong saya merangkul kerelaan yang engkau taruh dalam hati saya. Dan yang terakhir, berdoalah dengan spesifik. Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana yang seharusnya. Yang ketiga ini saudara, fundamental doa itu adalah doa yang mesti spesifik. Tapi spesifik seperti apa? Apa yang spesifik? Yaitu pertama berdoa untuk pintu kesempatan terhadap Injil terbuka. Itu yang spesifik, yang Tuhan mau. Yang kedua berdoa agar rahasia Kristus disingkapkan. Waktu kita menceritakan itu kepada orang-orang yang kita share firman Allah. Untuk orang itu bisa menerima firman, tidak bisa hanya dengan elekuensi, dengan hikmat marifat manusia. Nggak bisa saudara. Spurgeon mengatakan begini, pemberitaan Injil itu ditenagai oleh doa. Empowered by prayer. Jadi jangan pernah pisahkan antara firman Allah dengan doa. Karena memang Allah menetapkan sejak awal untuk menyatukan kedua-duanya. Doa dan firman tidak bisa terpisah. Itu sebabnya kalau saudara berdoa tanpa firman, saya juga ragu. Ini saudara serius gak sih berdoanya? Kok gak ada firman yang keluar? Atau kalau saudara sedang baca firman tidak berujung pada doa atau mendoakan firman itu, saya juga aneh. Kenapa kamu belajar firman?
Kalau ujungnya kamu tidak berdoa supaya firman itu terjadi dalam hidupmu, dua-duanya tidak bisa dipisah. Firman dan doa itu ditetapkan oleh Allah untuk disatukan keduanya dan tidak boleh terpisah. Jadi kalau kita berdoa, siapkan firman. Amin. Minta firman dan doakanlah firman itu. Ketika engkau menyampaikan firman atau belajar firman, berdoa agar firman itu dinyatakan dalam hidupmu. Supaya engkau mendapatkan pengertian. Mungkin cuma satu bagian saja Roh Kudus singkapkan kepada semua. Itu jauh lebih berharga daripada engkau duduk lalu gak ada dapat apa-apa. Jangan sia-siakan setiap kali pertemuan kita. Itu sebab. Oh Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa Tuhan. Tolonglah kami untuk kami bisa bertekun. Kami bisa memiliki tujuan dalam doa-doa kami. Dan kami bisa berdoa secara spesifik. Saat ini apapun yang sedang engkau gumulkan. Apakah itu mungkin kesehatan, anak-anakmu, keluargamu, bisnis, pekerjaan, keuangan, atau relasi-relasi dengan orang lain, dengan keluargamu. Saya mau mengatakan kepada saudara, ayo bawa itu secara spesifik. Dan minta Roh Kudus menyatakan firman-Nya kepada saudara. Apa yang sebenarnya ingin saudara doakan di dalam area tersebut.